ketika kita membangun rumah itu kan harus ada pondasi yang kuatnya ya. Jadi untuk menyusun laporan keuangan yang nantinya bisa bermanfaat untuk penggunanya, maka dibutuhkan adanya sebuah kerangka konseptual atau acuan kita dalam penyusunan laporan keuangan. Di situ. Nah, sini kita langsung, sudah jam berapa ini? Oh ya, sudah jam 7 ya. Oke, nah di sini itu bisa kita lihat ada gambar piramida terbalik gitu ya. Ini adalah kerangka konseptual dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi ketika kita ingin menyusun sebuah laporan keuangan, kita ini harus yang pertama di tingkat pertama, kita harus sadar untuk siapa sebenarnya laporan keuangan ini kita buat gitu ya. Laporan keuangan ini kita buat untuk investor, nah ini, dan juga untuk pemberi pinjaman atau investor debt tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, mereka ini membutuhkan data keuangan yang bisa bermanfaat bagi mereka dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini contohnya apa ya? Kalau sudah menjadi investor, semisal apakah kita akan tetap berinvestasi di perusahaan tersebut, atau kita harus pada akhirnya menjual saham atau bukti kepemilikan kita atas perusahaan tersebut. Nah, ini adalah tujuan dari perusahaan atau manajemen dalam membuat laporan keuangan. Gitu. Nah, syarat apa sebenarnya agar laporan keuangan ini bisa bermanfaat bagi pengguna? Itu berarti kita harus memenuhi yang namanya karakteristik kualitatif. Nah, karakteristik kualitatif ini juga dibagi menjadi dua. Ada karakteristik fundamental dan juga lanjutan. Nah, untuk apa item-itemnya itu nanti bisa teman-teman baca juga. Tetapi secara umum, yang dimaksudkan karakteristik kualitatif yang fundamental itu adalah informasi-informasi yang harus diungkapkan karena itu memang kebermanfaatannya sangat tinggi. Kemudian ada yang lanjutan. Nah, lanjutan ini dia bermanfaat tapi tidak sebesar itu pengaruhnya gitu. Contohnya tadi seperti informasi terkait manajemen, background manajemen, nah seperti itu. Nah, setelah kita tahu apa saja informasi yang harus kita muat di dalam sebuah laporan keuangan, bahwa kita harus mengutamakan yang namanya kebermanfaatan, informasi yang bermanfaat, maka di sini kita harus melihat apa yang harus kita laporkan, gitu kan? Item apa yang sebenarnya harus kita laporkan. Kita bisa lihat di bagian unsur. Di unsur ini yang kita lihat dulu dari yang poin keempat dan kelima ya. Itu ada penghasilan dan beban. Oke, jadi untuk debt investor atau investor yang tadi membeli yang namanya obligasi atau surat hutang, memberikan sejumlah modal dalam bentuk hutang gitu ya kepada perusahaan. Dia pasti membutuhkan informasi tentang perusahaan ini, itu dia sudah bisa melakukan penjualan seberapa besar. Kemudian untuk membuat suatu produk gitu misalnya, untuk membuat sebuah handphone, itu beban yang harus dikeluarkan itu apa saja gitu. Nah, di sini informasi tentang jumlah penghasilan beban itu bisa didapatkan di namanya laporan laba rugi. Laba rugi. Di laporan laba rugi di sini itu nanti akan terlihat karena selisih dari penghasilan dan beban itu adalah laba, maka bisa investor debt tadi itu dia melihat, oh ternyata perusahaan ini sudah laba, sudah ada keuntungan dari proses bisnis yang dia lakukan gitu ya. Nah, berarti dia bisa dong membayar bunga dari pinjaman yang saya berikan di awal gitu. Nah, dia itu butuh untuk melihat informasi di sini. Kemudian kita lihat lagi dari perspektif investor ekuitas.
Dari investor ekuitas itu kan pasti ketika dia memberikan modal dalam bentuk pembelian saham ini, pasti kan modalnya akan dibelanjakan untuk misalkan membeli mesin gitu atau membeli alat-alat produksi. Nah, nanti investor itu kan butuh yang namanya update informasi terkait sejauh mana sih modal yang sudah saya berikan ini dikelola oleh manajemen. Misalkan tadi kita sudah memberikan modal. Nah, berarti kan apakah benar modal yang kita belikan itu sudah masuk ke dalam menambah aset perusahaan, gitu kan? Asetnya berarti bertambah, tadi ada mesin produksi. Kemudian dilihat lagi dari liabilitas. Liabilitas ini adalah kewajiban. Tadi utang atau obligasi terhadap debt investor itu juga akan masuk ke liabilitas. Dilihat dari jumlah aset yang ada dengan hutang yang ada, apakah masih ada sisa gitu. Ekuitas ini adalah sisanya, gitu. Sisa antara jumlah aset yang dimiliki perusahaan dan jumlah hutangnya. Nah, dari ekuitas di sini itu investor yang membeli saham itu akan mendapatkan pengembalian itu dalam bentuk dividen. Nah, jadi kan dia untuk tahu apakah dari modalnya ini dia bisa memperoleh dividen, maka dia butuh informasi terkait aset dan liabilitas serta ekuitas dari perusahaan. Nah, informasi ini itu bisa didapatkan di yang namanya neraca. Nanti akan kita bahas juga terkait bagaimana itu neraca secara lebih spesifik di bab-bab selanjutnya gitu. Nah, untuk menyusun laporan keuangan ini juga akan ada beberapa asumsi yang kita gunakan. Yang pertama, asumsi entitas ekonomi. Entitas ekonomi ini jadi perusahaan itu diperlakukan sebagai sebuah entitas yang terpisah. Jadi, terpisah dari mana? Maksudnya adalah terpisah dari pemilik atau sang investor. Jadi di sini perusahaan itu harus memiliki pencatatan keuangan terkait kegiatan bisnis yang dia lakukan. Kemudian kelangsungan usaha. Nah, perusahaan diasumsikan itu akan berjalan secara terus-menerus. Ini atau kata lainnya adalah going concern. Tuh. Going. Jadi kan tidak ada orang yang ingin mendirikan perusahaan dengan tujuan bangkrut gitu kan. Nah, maka ini akan menjadi salah satu asumsi. Kemudian unit moneter. Nah, unit moneter ini penting karena apa yang akan kita catat itu adalah sesuatu yang bisa diukur. Nah, ketika sesuatu bisa diukur, itu harus diukur dengan jumlah uang. Uang ini adalah unit moneter. Jadi, apa yang kita laporkan itu harus memiliki unit moneter, sehingga bisa kita ukur dan kita masukkan ke dalam laporan keuangan. Kemudian ada periodisitas. Ini berhubungan juga dengan kelangsungan usaha tadi. Nah, ketika perusahaan ini kan dia berjalan secara terus-menerus, gitu kan. Nah, lalu bagaimana kita cara mengukur kinerjanya, gitu. Ketika perusahaan ini akan berjalan terus, berarti transaksinya pun akan bergulir terus. Untuk menghitung bagaimana kinerjanya, itu kita harus membagi dalam beberapa periode. Kalau makanya kita tahu ya, kalau misalkan di laporan keuangan gitu, itu akan ada batas tanggal 31 Desember. Atau dalam waktu periode 1 tahun gitu ya, dari 1 Januari. Nah, di sini dibikin ada cut off atau batasan waktu agar kita bisa membandingkan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun atau dari sesi periode tertentu dibandingkan dengan periode yang lain. Nah, kalau tidak di cut off seperti ini kan kita tidak tahu bagaimana progres dari perusahaan. Kemudian ada akrual.
Nah, akrual ini adalah bentuk pengakuan transaksi. Kalau akrual itu berarti diakui ketika transaksi tersebut terjadi. Sebenarnya ada dua model. Yang pertama ada basis kas. Nah, kalau basis kas ini itu transaksi baru kita akui setelah adanya penerimaan kas. Tetapi kalau akrual ini tidak harus ada penerimaan kas, yang penting sudah ada transaksi. Nah, maksudnya transaksi tapi tidak ada kas itu seperti apa? Contohnya saja ketika kita uh, menjual barang, tetapi pembeli ini belum membayar ke kita, jadi dia masih berhutang. Gitu. Padahal barang itu sudah kita berikan kepada mereka. Ini pembelinya ya. Misalkan dia beli di tanggal 20 November gitu. 20 Desember maksud saya. Di tanggal 20 Desember. Nah, dia baru akan melunasi pembeliannya itu di tanggal 1 Januari. Gitu kan. Berarti ada selisih waktu di sini. Berarti penjualan tersebut tetap bisa kita akui terjadi di tanggal 20 Desember. Walaupun uang yang nanti kita terima baru di tanggal 1 Januari atau sudah berganti periode. Cara pengakuannya seperti apa? Ini contohnya kalau untuk kas, itu penjurnalan, kita mungkin akan membahas sedikit terkait jurnal juga di sini, mungkin biar teman-teman juga kenal ya. Untuk penjurnalan, kalau misalkan kita basis kas, kalau basis kas di sini itu berarti ketika kita melakukan pencatatan untuk penjualan, itu kita mencatatnya adalah penjualan pada kas, gitu ya. Tetapi kalau ketika apa namanya kas pada penjualan. Nah, ketika kita menggunakan basis yang namanya akrual, kan diakui setelah transaksi itu terjadi, walaupun belum ada kas yang diterima. Bagaimana cara penjurnalannya, gitu ya? Berarti cara penjurnalannya adalah, oh, kita akui saja di sebagai piutang, gitu. Piutang pada penjualan. Nah, gitu. Nanti ketika kas itu sudah diterima, berarti ada jurnal lagi. Ketika ini kan berarti posisi 20 Desember. Nanti ketika posisi 1 Januari, kita bisa membuat jurnal yaitu kas bertambah, kemudian piutangnya berkurang. Nah, nanti untuk pembuatan jurnal ini juga teman-teman bakal belajar lagi lebih dalam di mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, ini saya berihin sedikit gitu ya. Itu untuk asumsi dan prinsip itu sebenarnya sama ya, untuk dasar kita penyusunan laporan keuangan. Kemudian ada kendala juga dan materialitas dan kendala. Nah, untuk kendala di sini itu kendalanya apa? Laporan keuangan ini adalah sebagian besar adalah transaksi-transaksi historical atau transaksi yang sudah terjadi. Sedangkan di sini investor itu juga membutuhkan informasi tentang kondisi perusahaan yang ada pada waktu ini, bukan historical atau transaksi yang sudah um, berlalu gitu. Nah, ini juga akan menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan yang mungkin akan kita bahas lebih lanjut di chapter selanjutnya ya. Nah, untuk pertemuan 1 sampai ketiga mungkin kita akan batasi sampai di chapter ketiga nanti terkait laporan laba rugi atau laporan kinerja. Nah, untuk sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya terlebih dahulu, saya persilahkan, atau ada yang ingin menanggapi. Atau mungkin saya menjelaskannya terlalu cepat. Silahkan teman-teman.
Atau ada yang ingin dikonfirmasi lagi gitu? Cuma nyambungnya sampai penyusunan IFRS. Oke, untuk yang ininya masih belum ya? Tadi jaringan bukan ini jaringannya tadi mati. Saya jaringannya mati ya? Oh ya, suaranya Mbak juga putus-putus ini. Nah, untuk penjelasan tentang materi, ini juga kebetulan sudah saya record. Semoga nanti bisa saya upload juga di LMS ya. Jadi pada Iya, iya. intinya, di bab kedua ini kita membahas, tadi kan sudah ada standarnya ya, sudah ada standar dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, standarnya ini itu kita apa ya istilahnya, kita realisasikan dalam bentuk kerangka konseptual. Jadi nanti setiap kita menyusun laporan keuangan, itu kita akan berdasarkan pada yang namanya kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual itu bentuknya seperti apa? Yaitu bentuknya seperti ini. Kerangka konseptual ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang kita buat ini itu memang sesuai dengan kebutuhan dari investor gitu. Tidak hanya investor sebenarnya, tapi memang sebagian besar laporan keuangan itu akan digunakan oleh investor gitu. Nah, mungkin nanti ketika bisa dibaca lagi, itu juga sudah saya siapkan modulnya untuk teman-teman bisa lebih paham. Mungkin kan tadi saya hanya menjelaskan secara sekilas saja ya sebagai pengantar.